lagi viral di Indonesia, seorang legal in-house dipidana karena opini hukum yang dibuatnya. Sobat BP, memang belakangan ini banyak kasus di PN Jakarta Selatan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah kasus yang menimpa seorang legal in-house perusahaan minerba. Dalam hal ini, hubungan utang piutang antara perusahaan minerba yang satu dengan perusahaan yang lainnya malah dikaitkan menjadi tindak pidana penggelapan. Salah satunya yang juga dilaporkan dalam perkara ini adalah legal in-house dari perusahaan tersebut. Kita tahu bahwa profesi legal in-house memberikan opini hukum kepada direksi perusahaan sesuai dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini, legal in-house memberi nasihat kepada direksi secara independen, dan juga sebaliknya, direksi menerima nasihat hukum dari seorang legal in-house tidak bersifat mengikat, karena juga sesuai namanya adalah opini dan nasihat. Pada akhirnya, kebijaksanaan dan keputusan dari direksi itu sendirilah yang menentukan bagaimana tindak lanjut dari perusahaan tersebut. Kemudian, secara spesifik di dalam kasus ini, hubungan keperdataan yang timbul adalah antara PT A dengan PT B, bukan dengan perorangan direksi maupun legal in-house tersebut. Sehingga banyak pihak yang juga memandang aneh jika perusahaan yang tidak menerima pembayaran tersebut melaporkan direksi dan juga legal in-house secara perorangan atas tindakan yang mereka lakukan. Sedangkan tindakan mereka bertindak untuk dan atas nama perusahaan, bukan atas nama perorangan. Seperti yang kita tahu, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pertanggungjawaban terhadap direksi maupun terhadap staf yang berada atau bekerja di direksi tersebut merupakan ranah dari pemegang saham, karena hubungan keperdataan antar perusahaan yang satu dengan yang lain adalah dengan badan hukum itu sendiri. Kita tahu bahwa badan hukum di Indonesia merupakan PT dan yayasan. Selain daripada itu, seperti CV dan firma, maka hubungan hukumnya tetap pada perorangan masing-masing pemegang saham itu. Nah, dalam konteks pelaporan dan kemudian putusan pidana terhadap seorang legal in-house ini, tentunya ini menjadi potensi presiden yang sangat buruk bagi profesi in-house, karena kedepannya jika putusan bersalah ini dipertahankan, maka sangat mungkin kedepannya legal in-house yang lain menjadi dikorbankan karena salah keputusan yang dibuat oleh direksi perusahaan itu, dengan alasan bahwa mereka menerima nasihat dari legal perusahaan tersebut. Nah, kedepannya apa yang kita harapkan? Tentunya saat ini proses banding sedang diajukan, dan kita tahu setelah banding juga masih ada kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi secara umum kita sebagai orang-orang yang berprofesi di dunia hukum harus lebih cermat, dan juga terutama bagi rekan-rekan yang bekerja sebagai in-house legal di dalam suatu perusahaan, perlu adanya ketentuan khusus yang membebaskan tanggung jawab sebagaimana semestinya, karena memang keputusan yang dibuat satu perusahaan seperti yang sudah dibahas tadi adalah mutlak keputusan dari direksi itu sendiri. Oke Sobat BP, semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua. Mari kita nantikan bagaimana putusan banding di pengadilan tinggi nantinya, dan juga putusan kasasi jika dilanjutkan kembali. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.